Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Isabel Desni Kwenangi dengan NIM 17221022 dari program studi Ilmu Aktuaria angkatan 2022. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai aset dan liabilitas bank. Oke, untuk outline yang pertama, di sini kita akan membahas tentang bank syariah. Apa sih bank syariah itu? Jadi pengertian bank syariah sendiri yaitu yang pertama, bank syariah merupakan lembaga keuangan Islami. Kemudian bank syariah sendiri juga mempunyai prinsip mudharabah dan musyarakah. Dan juga bank syariah itu menghindari investasi haram. Kemudian apa aja fungsi dari bank syariah ini? Nah, fungsi yang pertama yaitu penyediaan layanan tanpa bunga, kemudian menjadi fasilitator transaksi. Bank syariah juga menjadi promosi investasi dan juga fungsi bank syariah yang terakhir yaitu menjadi edukasi keuangan Islami. Oke, next kita akan membahas neraca keuangan perbankan. Nah, di sini ada balance sheet atau neraca keuangan perbankan. Di sini ada aset, ada liability, dan equity. Nah, aset sendiri terdiri dari dua, yaitu current asset, kemudian fixed asset. Nah, untuk liability juga sama, yaitu ada current liability dan long term liability. Nah, dari aset, liability, equity ini tuh apa sih? Kita masuk ya untuk pembahasannya. Aset dan liabilitas bank. Nah, aset sendiri itu merupakan sumber ekonomi atau harta total yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat untuk perputaran usaha. Aset lancar sendiri merupakan aset yang bersifat liquid atau mudah diuangkan. Contohnya seperti cash, deposito, dan saham. Ini termasuk current asset. Nah, untuk fixed assetnya atau aset tetap atau aset tidak lancar, yaitu adalah aset yang tidak liquid. Nah, biasanya itu merupakan aset-aset perusahaan seperti peralatan, bangunan, tanah, dan sebagainya. Next, kita masuk ke liabilitas. Nah, liabilitas itu merupakan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari proses kegiatan usaha. Nah, untuk current liability-nya atau kewajiban lancar atau jangka pendek, nah, utang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya itu interest interest dari tabungan atau utang bank. Kemudian untuk long term liability-nya atau kewajiban jangka panjang, yang dimana utang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo lebih dari setahun. Contohnya itu ada deposito berjangka, utang obligasi. Next, kita masuk ke modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas dalam konteks bank syariah itu merupakan bagian dari struktur keuangan yang menunjukkan selisih antara total aset dan juga total liabilitas. Ekuitas ini mencerminkan kepemilikan pemegang saham atas bank tersebut dan berfungsi sebagai penyangga terhadap risiko kerugian. Next. Nah, kita masuk di jenis-jenis modal dalam bank syariah. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri di sini tuh ada core capital atau modal inti yang dimana modal ini tuh berasal dari pemegang saham, termasuk modal yang disetor, cadangan, dan juga laba ditahan. Kemudian jenis kedua itu ada kuasi ekuitas yang dimana dana yang berasal dari rekening bagi hasil seperti mudharaba dan musyarakah. Meskipun bukan ekuitas dalam arti tradisional, namun dana ini tuh berfungsi sebagai modal tambahan dan dapat menanggung risiko atas aktivitas yang dibiayai oleh dana tersebut. Kemudian jenis yang terakhir ada modal dari instrumen syariah, yang dimana dana yang dihimpun lewat pasar modal syariah, misalnya itu sukuk atau sertifikat bank syariah atau SBS. Next, kita masuk ke contoh-contoh akun ekuitas dalam bank syariah. Nah, contoh akun ekuitas dalam bank syariah itu ada 3 di sini. Yang pertama itu modal saham, yaitu saham yang diterbitkan dan disetor oleh si pemegang saham. Kemudian contoh yang kedua itu ada cadangan umum. Nah,
Untuk cadangan umum ini tuh dana untuk menutup potensi kerugian. Kemudian ada laba yang ditahan. Jadi laba ditahan ini laba yang tidak dibagikan sebagai dividen, digunakan untuk ekspansi atau cadangan. Next, kita masuk ke dalam peran ekuitas dalam bank syariah. Nah, peran ekuitas sendiri yang pertama itu ada ROE, biasanya disebut ROE, atau return on equity, yang dimana indikator efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan laba. Kemudian peran ekuitas selanjutnya yaitu sebagai kesehatan uang, yang dimana ekuitas ini tuh ekuitas yang memadai membuat bank lebih tahan terhadap risiko. Kemudian peran yang selanjutnya itu pertumbuhan, yang dimana pengelolaan ekuitas yang baik mendukung ekspansi dan transisi, seperti contoh kasusnya tuh konversi Bank Aceh menjadi bank syariah pada tahun 2016. Selanjutnya, bagaimana aset dan liabilitas diterapkan di matematika? Nah, jadi di sini tuh akan dijelaskan bagaimana aset dan liabilitas itu diterapkan dalam konsep matematika. Yang pertama itu ada CAR, CAR, atau rasio kecukupan modal, yang dimana ini merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan bank untuk menutupi resiko-resiko yang timbul. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini ada CAR sama dengan modal inti dibagi total aset ditambah risiko tertentu dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan bunga, yang dimana jasa itu berupa biaya atau imbalan yang diberikan bank kepada nasabah. Rumusnya yaitu B sama dengan pinjaman dikali suku bunga dibagi 100. Selanjutnya ada rasio likuiditas, yang dimana rasio likuiditas ini rasio likuiditas ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial. Untuk rumusnya sendiri yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancarnya. Kita masuk ke dalam contoh neraca keuangan. Jadi di sini ada contoh tabel neraca, bisa dilihat di sini ada kas, ada simpanan atau liabilitasnya. Kalau kas itu masuk di aset, kredit atau pembiayaan juga masuk di aset. Untuk di liabilitas itu simpanan itu masuk di liabilitas, ekuitas juga masuk di liabilitas. Untuk cara baca transaksi dari tabel sebelumnya, jadi di sini ada pada periode awal eh, jumlah dana dalam tabungan adalah 1 miliar. Nah, pencatatan oleh bank itu menambahkan sebesar 935 juta rupiah ke dalam simpanan dan giro wajib minimum sebesar 65 juta rupiah, yaitu 6,5% terhadap simpanan. Bisa dilihat di sini, simpanan masuk simpanan 1 miliar, kemudian masuk di kasnya itu sebesar 935 juta rupiah. Untuk giro wajib minimumnya yang tadi 6,5% itu masuk di eh, giro, di sini masuk di giro yaitu tadi simpanannya. Kemudian next kita masuk ke dalam perbedaan aset dan liabilitas bank syariah dan bank konvensional. Untuk perbedaan aset dan liabilitas dalam bank syariah dan konvensional sendiri, di sini ada bank syariah, yang dimana bank syariah ini memiliki prinsip bagi hasil. Kemudian bank syariah juga itu merupakan aset yang berbasis amanah. Jadi kalau misalnya haram itu nggak termasuk bank syariah ya. Kemudian bank syariah juga merupakan pembiayaan berbasis kepemilikan bersama. Nah, sedangkan untuk bank konvensional sendiri, untuk bank konvensional itu dia tuh berbeda dengan bank syariah. Kalau bank syariah kan memiliki prinsip bagi hasil, sedangkan kalau bank konvensional ini memiliki sistem bunga atau riba. Kemudian bank konvensional juga merupakan mempunyai aset dan liabilitas yang berbasis bunga, berbeda dengan bank syariah tadi. Kemudian juga bank konvensional itu memiliki pembiayaan berbasis hutang. Next, urgensi memahami dan menerapkan manajemen aset dan liabilitas. Kesimpulan,
Nah, jadi kesimpulannya, manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah itu bertujuan menjaga keseimbangan risiko, likuiditas, dan profitabilitas dengan prinsip keadilan tanpa riba. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi tentang aset dan liabilitas bank syariah dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.